Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menangis saat politikus PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di acara Kongres di Bali. Kehadiran politikus PDI Perjuangan Hasto Kristianto disambut riuh tepuk tangan dari anggota Kongres PDIP. Hasto langsung menghampiri podium tempat Megawati Soekarnoputri memberikan pidatonya untuk memberi salam. Usai Hasto memberikan salam, Megawati tak kuasa menahan air matanya dan sempat menghentikan pidatonya dalam Kongres tersebut. Ternyata yang saya katakan Satyam Eva Jayate, ternyata kebenaran itu pasti menang. Alhamdulillah Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau. Megawati meneriakan Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang. Ya, pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi. Nah, pemirsa, hal tersebut disampaikan Megawati pada hari terakhir Kongres ke-6 PDIP di Bali. Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi, namun partai penyeimbang. Megawati menambahkan PDI Perjuangan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Meski demikian, Megawati menyebut walaupun PDI Perjuangan bukan oposisi, namun partainya tetap mendukung setiap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan. Megawati juga menambahkan keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan, namun soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan Bung Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Jokowi menepis anggapan bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo sedang tidak baik-baik saja. Ya, spekulasi muncul usai pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan arahan kepada seluruh kadernya untuk mendukung Presiden Prabowo. Setiap partai memiliki kebijakan internal sendiri-sendiri. Artinya hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tetap baik-baik saja seperti apa, Pak? Baru aja beliau ke rumah, baru aja kita ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam.
Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia muncul fenomena baru. Nah, ini alih-alih mengibarkan bendera merah putih, pemirsa, warga justru mengibarkan bendera One Piece, di mana Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai pengibaran bendera One Piece ini sebagai bentuk kritik bagi pemerintah. Resmi saya luncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan logo dan tema baru. Logo dengan angka 8 itu bermakna saling terhubung tanpa terputus. Tak lama, Istana meminta seluruh rakyat Indonesia memasang bendera merah putih. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Namun alih-alih bendera merah putih yang terpasang, justru bendera hitam yang berkibar. Bendera bergambar tengkorak bertopi jerami itu diambil dari anime populer berjudul One Piece. Bagi penggemarnya, One Piece memiliki makna yang dalam. Anime Jepang itu berbicara tentang keberanian, kebebasan, bahkan pemberontakan. Fenomena pengibaran bendera One Piece langsung memantik pemerintah dan anggota parlemen. Menko Polhukam Budi Gunawan bahkan mengatakan aksi itu merupakan bentuk provokasi dan mencederai simbol negara. Sementara itu, Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, bahkan mengatakan pemasangan bendera One Piece dapat memecah belah bangsa. Mana dan itu memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Setali tiga uang, anggota Komisi 3 DPR Firman Subagio bahkan meminta pelaku pemasang bendera One Piece harus ditindak tegas. Kepada aparat penegak hukum, hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tertentu itu harus ada larangan. Pandangan berbeda disampaikan Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima menilai pemasangan bendera One Piece merupakan bentuk ekspresi dan kreativitas warga. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menilai pengibaran bendera One Piece tidak dipandang sebagai ancaman atau pemberontakan, melainkan bentuk kritik bagi pemerintah. Jadi harus dipandang inilah kritik kepada pemerintah, kepada DPR, kepada kekuasaan kehakiman, bahwa mereka tidak lagi menjadi aktor yang mendistribusikan keadilan. Ini adalah bentuk cinta mereka, bentuk semangat rakyat untuk berpartisipasi secara demokrasi. Makanya harus dihargai, bukan dianggap sebagai sebuah pemberontakan atau makar. Fenomena bendera One Piece hampir sama dengan fenomena Garuda Hitam dan Garuda Biru. Lewat cara itu, masyarakat tidak hanya berkreasi, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di balik polemik pengibaran bendera Jolly Roger dari serial One Piece ini ada berkah bagi para pelaku usaha konveksi ternyata. Ya, omset penjualan bendera bajak laut tersebut bahkan tembus hingga 300%. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto, seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, ia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung, pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Kalau permintaan udah dari lama, Mas. Yang banyak kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan.